silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin doa. Sebelum melaksanakan pelajaran, maka harusnya kita berdoa di rumah mulai. Selesai. Selesai. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat hari Bobat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cek dulu kerapihan pakaiannya, sampahnya itu dibuang dulu, ada sampah dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Masih ingat di pertemuan minggu kemarin kita membahas apa? Ibu, Ya, tentang perangkat keras atau hardware. perangkat keras atau hardware. Absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aprilia hadir. Anissa. Kita bahas di pertemuan hari ini adalah perangkat lunak pengolahan kata. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perangkat lunak pengolahan kata. Mungkin kalian pernah lihat brosur-brosur yang seperti ini? Pernah lihat? Ya, pernah lihat brosur yang seperti itu. Ada juga yang seperti undangan seperti ini. Pasti sering kalian menerima di rumah melihat undangan yang ditujukan untuk orang tua. Kalian tahu tidak? Untuk pembuatan brosur-brosur yang seperti ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan aplikasi pengolah kata. Gitu. Pengolah kata apa yang akan kita gunakan? Jadi contoh-contoh ini bisa menggunakan aplikasi mikroskop. Sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan dulu capaian pembelajaran pada hari ini, yaitu capaian pembelajaran pada akhir fase D. Siswa mampu mengenal internet dan jaringan lokal, komunikasi data via telepon seluler, konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel, ada Bluetooth, Wi-Fi, internet, dan memahami enkripsi untuk memproteksi data, serta mampu melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet yang tersedia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu membuat brosur sederhana dengan aplikasi pengolahan kata. Seperti tadi ada contoh-contoh pembuatan brosur. Dan yang kedua, setelah kalian membuat brosur, siswa mampu menyimpan dan membuka kembali file pengolah kata. Jadi si filenya itu disimpan. Selanjutnya ada teknik evaluasi. Teknik evaluasi yang pertama, Ibu akan memberikan LKPD. LKPD ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Ya, Ibu nanti bagikan lembaran LKPD. Yang kedua, selain pengerjaan LKPD, ada juga penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian proses dan keterampilan. Ada yang harus kalian isi terlebih dahulu. Tulis nama dan juga kelas.
sekalian, perhatikan, simak, catat. Seperti biasa, catat kata-kata yang baru tentang perangkat lunak aplikasi pengolah kata. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di Zona Informatika. Catat. Hari ini kita akan mempelajari materi seputar aplikasi perkantoran berbasis perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata adalah program komputer yang memberi fasilitas berupa input, edit, format, dan output naskah. Salah satu program pengolah kata yang cukup populer yaitu Microsoft Word. Microsoft Word digunakan oleh berbagai negara, termasuk negara kita, Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh perangkat lunak pengolah kata yang bisa kalian jadikan referensi dalam mengolah sebuah dokumen. Contoh pertama adalah Microsoft Word. Microsoft Word merupakan salah satu jenis aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah kata. Microsoft Word dibuat oleh perusahaan yang bernama Microsoft Corporation. Contoh kedua adalah Lotus Word Pro. Adalah jenis software atau aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah kata yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bernama IBM. Aplikasi satu ini hadir dengan konsep yang sangat sederhana dengan program pemrosesan katanya sebanyak 6 menu. Berikutnya adalah Notepad. Aplikasi satu ini merupakan jenis aplikasi pemroses kata dan merupakan bagian dari Windows. Contoh keempat adalah S-Word. S-Word adalah jenis program pemrosesan kata khusus yang bisa digunakan untuk mengolah kata dalam bentuk grafis. Contoh kelima adalah Corel Word Perfect. Corel Word Perfect adalah salah satu dari sekian banyak aplikasi pemroses kata yang ada. Program yang dihadirkan di aplikasi satu ini bisa dijalankan menggunakan operasi Windows, namun perlu diketahui jika Corel Word Perfect terbaik membutuhkan hardware yang cukup besar. Berikutnya ada Star Office Writer. Star Office Writer adalah jenis aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah kata yang sangat mirip dengan Microsoft Word. Star Office Writer memiliki satu paket seperti konsep pada Microsoft Word, akan tetapi antara Microsoft Word dan Star Office Writer keduanya memiliki perbedaan. Adapun perbedaannya terletak pada ekstensi file yang dihasilkan. Contoh ketujuh adalah AbiWord. Jenis program pemrosesan kata yang satu ini mendukung fitur pemrosesan kata dasar. Contoh berikutnya adalah Open Office Writer. Jenis program pemrosesan kata selanjutnya ini juga memiliki kemiripan dengan program pemrosesan kata pada Microsoft Word. Yang membedakan antar keduanya itu terletak pada perkembangannya. Open Office Writer hadir dengan lisensi GPL atau General Public License. Contoh aplikasi berikutnya yang juga mirip dengan Microsoft Word adalah Atlantis Word Processor. Merupakan jenis program yang bisa digunakan mengolah kata yang memiliki ekstensi DOCX, RTF, COD, serta TXT. Contoh ke-10 adalah Keyword. Keyword merupakan jenis program pemroses kata yang menggunakan seperti yang didasarkan pada sebuah frame. Contoh ke-11 adalah LYX. Jenis aplikasi pemroses kata yang satu ini adalah prosesor dokumen yang menggunakan pendekatan berupa penulisan struktur dokumen. Lalu contoh ke-12 adalah WPS. WPS Writer adalah jenis program yang bisa digunakan untuk mengolah kata yang juga mirip dengan aplikasi Microsoft Word. WPS Writer bisa dikatakan merupakan rival file dari Microsoft Word. Aplikasi satu ini bisa melakukan perintah yang sama seperti dengan Microsoft Word. Dalam kegiatan praktikum nanti, kita akan menggunakan aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word. Jadi, yuk kenali lebih jauh aplikasi yang satu ini. Microsoft Word adalah program pengolah kata dari Microsoft Office. Microsoft Word pertama kali diluncurkan pada tahun 1983 dengan nama Multi-Tool Word dan memiliki slogan "What you see is what you get". Maksud dari slogan tersebut adalah apapun yang kamu tulis dan lihat di
di lembar kerja Microsoft Word, itulah yang akan kamu dapatkan ketika kamu mencetaknya. Secara umum, Microsoft Word digunakan untuk membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen. Tapi ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan Microsoft Word, bukan cuma sekedar menulis laporan, cerita, maupun lainnya. Fungsi tersebut diantaranya adalah membuat dokumen, mengedit dokumen, memformat dokumen, mencetak dokumen, menyisipkan gambar, membuat tabel, dan grafik. Terdapat setidaknya 3 cara untuk mengaktifkan aplikasi Microsoft Word. Cara yang pertama adalah dengan double klik atau klik 2 kali pada icon aplikasi Microsoft Word. Cara yang kedua melalui menu Start dengan cara mengarahkan kursor ke icon Windows yang terletak pada pojok kiri bawah desktop, kemudian akan tampil barisan icon vertikal. Carilah icon Microsoft Word, kemudian pilih. Cara yang ketiga adalah dengan klik menu Search, lalu ketikkan Microsoft Word, kemudian tekan Enter pada keyboard dan pilih. Berikut adalah tampilan dari lembar kerja Microsoft Word ketika kamu berhasil untuk membukanya. Terdapat setidaknya 10 menu utama yang ada pada aplikasi Microsoft Word. Di antaranya adalah menu File, menu Home, menu Insert, menu Design, menu Layout, menu Reference, My Links, Review, View, dan menu Help. Penjelasan lengkap mengenai Jadi ternyata banyak sekali jenis pengolah kata yang bisa digunakan. Tetapi yang paling populer termasuk di Indonesia, pengolahan kata yang banyak digunakan adalah tentang mikroskop. Untuk selanjutnya, sebelum pembagian LKPD, kita bagi dulu per kelompok. Ya, silakan kalian duduknya berkelompok. Ya, boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama, baca dan pahami LKPD berikut dengan sesama. Yang kedua, ikuti setiap langkah-langkah kegiatan yang ada. Dan yang ketiga, jawab pertanyaannya apa yang diinstruksikan. Keempat, diskusikan dengan kelompokmu mengenai permasalahan yang disajikan dalam LKPD. Di sini kalian membuat sebuah brosur atau surat undangan ulang tahun. Nah, di sekolah kalian akan mengadakan acara perayaan 24 tahun pengabdian mereka kepada masyarakat. Jadi sekolah kita itu akan mengadakan ulang tahun yang ke-24 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023 yang berlokasi di Aula SMP 1 Cijangan. Untuk kegiatan ini, kalian diharapkan menggunakan aplikasi perkantoran untuk membuat brosur guna mengiklankan acara ini. Ya, jadi kalian di sini disuruh membuat brosur dengan ketentuan. Nah, judul acaranya fontnya minimal 15 poin, kecil. Minimalnya 15, ya. Jadi fontnya di sini minimalnya 15 ukurannya. Dan pastikan judul berada di tengah halaman. Di tengah halaman berarti menggunakan yang center.
gitu kan? Yang ini left, center, right, dan justify. Justify itu perataannya sama kata antara sisi kiri dan sisi kanan. Kalau yang ini peratanya itu hanya di sebelah kirinya saja. Jadi pas kanannya ini. Kalau center ini berarti ada di tengah-tengah halaman ini. Ya. Terus untuk penggunaan fontnya ini kalian bebas, tidak harus menggunakan Times New Roman saja. Bisa kalian pilih tulisannya, tapi dengan catatan fontnya itu harus bisa dibaca. Ya, jangan sampai yang menggunakan yang simbol. Kumaha macana, gitu kan? Susah kalau simbol. Tapi gunakan fontnya yang menarik. Hasil karyanya dijelaskan kepada rekan-rekan. Silakan. Ayo. Iya. Ya. Dipresentasikan hasil karyanya. Hasilnya rata-rata hampir sama, semuanya menampilkan ada gambarnya di atas, tetapi alangkah lebih bagus dan menariknya kalau yang ininya juga tidak polos, yang bisa diberikan background yang baik. Tepuk tangan kepada. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, gitu. Itunya dikumpulkan dulu, KPM-nya diberikan dulu. Jangan lupa kasih nama dan tes yang harus kalian isi. Jangan lupa nama dan kelas. Mengatur jarak spasi. Dari mana tadi mengatur jarak spasi? Mencetak. Pertemuan hari ini, ada yang mau menentukan kita belajar apa tentang hari ini? Perangkat lunak pengolah kata yang lebih dikenalnya dengan yang sering digunakan adalah mikroskop Word. Ya, dalam mikroskop Word tadi kita sudah membuat brosur, ya kan? Sudah membuat brosur tentang undangan perayaan ulang tahun SMP 1 Jabar. Fungsi dari mikroskop Word itu secara umum digunakan untuk membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen. Tapi selain membuat brosur ini dengan mikroskop Word, kita itu bisa membuat makalah, bukan?
membuat laporan itu bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word gitu. Nah, itu fungsinya tadi, dan selanjutnya ini adalah tampilan dari lembar kerja Microsoft Word. Pembelajaran hari ini, kalian senang dengan materi hari ini? Apakah tertarik kalian menggunakan aplikasi ini untuk membuat misalkan laporan atau membuat contoh brosur seperti ini? Ya, pertemuan selanjutnya, kalau hari ini kita membahas tentang perangkat lunak aplikasi pengolahan kata. Kita menggunakan Microsoft Word. Minggu depan kita akan belajar tentang aplikasi presentasi. Bagaimana hasil yang telah kalian buat seperti tadi kita dipresentasikan menggunakan aplikasi PowerPoint. Ya, jadi dibaca bukunya, modulnya dibuka, bisa belajar di menggunakan internet. Buka-buka apa itu aplikasi PowerPoint. Gitu. Aplikasi yang digunakan untuk presentasi. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah, luar biasa.